Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufido dengan NIM 2001020004, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Francisca, NIM 2001020012, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dengan NIM 2001020027 dari Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nega dengan NIM 2001020001 dari Prodi Akuntansi. Jenis-jenis audit. Secara ruang lingkup, audit dibagi menjadi dua, yaitu audit umum dan audit khusus. A. Audit manajemen sering disebut dengan audit kinerja pada sektor publik atau organisasi nirlaba. Tujuan audit kinerja adalah meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan atau manajemen yang bertanggung jawab, akan mendorong pengawasan kemudian tindakan koreksi. Kriteria dalam penilaian audit kinerja meliputi: 1. Entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien. 2. Penyebab timbulnya ketidakhematan dan efisien. 3. Entitas tersebut telah memenuhi undang-undang yang berkaitan dengan kehematan dan efisien. B. Audit atas laporan keuangan atau financial audit dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Audit laporan keuangan berorientasi pada masa lampau, terbatas pada kewajaran laporan keuangan dan didistribusikan kepada banyak pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham, bankir, pemerintah. Laporan hasil audit atas laporan keuangan menghasilkan kesimpulan, rekomendasi, dan opini. Beberapa pertimbangan kriteria penilaian auditor dalam menyatakan pendapatnya antara lain: 1. Opini WTP memenuhi kriteria. 1. Apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan? 2. Apakah seluruh informasi sudah diungkap secara wajar? 3. Apakah pelaksanaan entitas telah memenuhi peraturan perundangan? Opini WDP kriteria meliputi: 1. Bukti audit tidak lengkap. 2. Terdapat pembatasan lingkup audit. 3. SPI belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 4. Terdapat perbedaan pendapat auditor dan audit yang tidak dapat. Opini disclaimer antara lain: 1. SPI entitas buruk. 2. Auditor bekerja tidak independen. 3. Auditor tidak dapat meyakini bukti audit yang diperoleh. Opini adverse meliputi: 1. Banyak akun yang tidak wajar. 2. Keempat kriteria WTP tidak terpenuhi. Tugas auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan adalah meyakinkan dan membuktikan bahwa A. Semua aset, kewajiban, dan modal yang tercantum dalam laporan keuangan betul-betul ada pada tanggap laporan. B. Semua aset, kewajiban, dan modal disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. C. Semua aset, kewajiban, dan modal diklasifikasikan secara tepat. D. Catatan atas laporan keuangan sudah memadai. Kriteria dalam penilaian audit atas laporan keuangan meliputi: 1. Penyajian akun-akun dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK atau SAP. 2. Seluruh informasi keuangan sudah diungkapkan secara memadai. 3. Sistem pengendalian internal entitas sudah berjalan dengan baik. 4. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang ditetapkan. 3. Kriteria yang menjadi pertimbangan auditor secara ringkas. 1. Kesesuaian PSAK atau SAP. 2. Penyajian informasi keuangan yang memadai. 3. Sistem pengendalian internal. C. Auditor kepatuhan dilaksanakan untuk menentukan apakah entitas telah melaksanakan kebijakan, prosedur, dan peraturan perundangan yang berlaku. Pada umumnya entitas swasta ataupun nirlaba mempunyai suatu kebijakan, prosedur, dan mengikuti peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi entitas tersebut, baik itu peraturan internal maupun eksternal yang berlaku umum.
Audit kepatuhan pada umumnya mendukung audit yang lainnya. Hanya saja pelaksanaan audit kepatuhan lebih bersifat penilaian kesesuaian objek audit dengan peraturan secara umum. Laporan hasil audit kepatuhan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Hasil laporan audit kepatuhan disampaikan kepada manajemen. Audit khusus atau disebut juga audit investigasi yang dilaksanakan untuk mengungkap kecurangan secara detail dan jelas. Audit khusus dapat disebut juga sebagai audit tujuan tertentu, audit investigasi, dan forensik. Berdasarkan 3 sumber informasi audit khusus yaitu 1. Temuan dan audit sebelumnya, 2. Pengaduan dari masyarakat, 3. Permintaan komisaris atau anggota dewan.